Saat ini, sedang terjadi perselisihan sengit antara dua pemain global, Indonesia dan Uni Eropa, mengenai mineral yang bernama nikel. Ini adalah pertarungan yang mempunyai implikasi signifikan bagi masa depan perekonomian kedua negara. Indonesia, sebagai negara berkembang, telah menunjukkan keteguhannya untuk melawan kebiasaan gaya kolonialisme negara-negara Barat. Indonesia adalah produsen nikel terbesar di dunia, memiliki persediaan sebesar 21 juta metrik ton atau setara dengan 30% cadangan dunia. Logam serbaguna ini digunakan untuk segala hal, mulai dari baja tahan karat hingga baterai kendaraan listrik. Selama bertahun-tahun, Indonesia masih memberikan kesempatan untuk mengekspor biji nikel dalam bentuk mentah dan belum diolah ke negara-negara seperti Tiongkok dan Uni Eropa. Namun pada tahun 2019, Indonesia mengambil langkah berani dengan melarang ekspor biji nikel mentah. Keputusan ini tentu menimbulkan kejutan di pasar global. Kebijakan ini memaksa produsen asing untuk membangun fasilitas pengolahan nikel atau smelter di Indonesia dan memproses biji nikel mentah sebelum diizinkan untuk diekspor. Tiongkok dapat memahami posisi Indonesia dan sudah berinvestasi di Indonesia dalam pembangunan smelter. Namun Uni Eropa masih menentang kebijakan ini. Keputusan Indonesia ini tidak diambil secara tiba-tiba. Indonesia mempunyai rencana besar untuk mengubah diri dari sekedar pemasok bahan mentah menjadi pusat pemroses nikel global. Pergeseran ini akan membawa manfaat besar seperti membangun dan mengoperasikan pabrik pengolahan yang juga dikenal sebagai smelter akan menciptakan ribuan lapangan kerja di Indonesia, sehingga meningkatkan perekonomian dalam negeri. Dengan mengembangkan industri pengolahannya sendiri, Indonesia bertujuan untuk memperoleh keahlian dan teknologi yang berharga, sehingga mengurangi ketergantungannya pada perusahaan asing. Dengan kendali yang lebih besar atas sumber daya nikelnya, Indonesia berharap dapat memperoleh harga yang lebih tinggi di pasar global dan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Uni Eropa bergulat dengan berita yang tidak terduga ini. Selama bertahun-tahun, Uni Eropa sangat bergantung pada biji nikel Indonesia untuk memasok industri baja tahan karat, yang merupakan sektor penting bagi perekonomian mereka. Mereka telah lama menikmati biji nikel murah dari Indonesia. Dapat dimengerti bahwa penghentian ekspor secara tiba-tiba mengganggu rantaian pasokan mereka, sehingga meningkatkan kekhawatiran mengenai dampak negatif ekonomi negara mereka secara keseluruhan. Seperti, dengan lebih sedikitnya pemasok, Uni Eropa khawatir akan potensi lonjakan harga nikel yang akan menyebabkan kenaikan harga produk baja tahan karat, komponen baterai mobil, dan lainnya. Hal ini pada gilirannya akan meningkatkan biaya produk akhir mereka dan membuat daya saing produk mereka turun di kancah global. Menemukan pemasok alternatif untuk jenis nikel tertentu terbukti tidak mudah dan berpotensi berdampak pada produksi dan daya saing. Terutama, beberapa negara Afrika juga telah mengadopsi kebijakan serupa dalam melarang ekspor mineral mentah. Uni Eropa khawatir bahwa gangguan ini dapat memberi negara lain seperti Tiongkok keunggulan dalam pasar baja tahan karat global. Pada Oktober 2022, Joseph Borrell, Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Uni Eropa, mengakui bahwa model ekonomi Eropa Barat, yaitu mengandalkan energi murah dari Rusia dan akses pasar yang besar di Tiongkok dan tenaga kerja murah dari Tiongkok, sekarang sudah sirna, dan karenanya Eropa menuju krisis. Energi murah dari Rusia lenyap seketika setelah perang Ukraina pecah. Ditambah Indonesia melarang ekspor biji nikel, maka tidaklah mengherankan seperti pepatah orang jatuh dari tangga dan tertimpa pula kepalanya. Uni Eropa mengambil langkah yang belum pernah diambil sebelumnya dengan menggugat Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO.
WTO yang didirikan sejatinya untuk memastikan praktek perdagangan yang adil antar negara menjadi medan pertempuran perang nikel ini. Uni Eropa beralasan bahwa larangan yang dilakukan Indonesia melanggar prinsip perdagangan bebas. Sebaliknya, Indonesia membela haknya untuk mengelola sumber daya alamnya untuk pembangunannya sendiri dengan menyoroti potensi manfaat lingkungan dari pengolahan nikel dalam negeri, menggunakan teknologi yang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan metode lama yang digunakan negara lain. Singkatnya, mempunyai kedaulatan penuh atas mineral yang dihasilkan dari tanah airnya sendiri. Berkali-kali saya sampaikan, stop ekspor nikel. Tahun depan, akhir, saya berikan pemanasan terlebih dahulu, stop bahan mentah boksit. Tahun depannya lagi akan kita stop lagi untuk minerba yang lainnya. Pada tahun 2021, panel WTO memihak Uni Eropa dan memutuskan bahwa larangan yang dilakukan Indonesia memang melanggar aturan perdagangan bebas. Namun Indonesia menolak untuk mundur dan menggunakan haknya untuk mengajukan banding atas keputusan tersebut. Saat ini, beberapa negara Afrika telah bergabung dengan Indonesia dalam melarang ekspor mineral mereka, sehingga memberikan tekanan tambahan kepada WTO untuk memikirkan kembali keputusan mereka. Keputusan WTO sama sekali tidak mengejutkan, karena sudah banyak kritik terhadap WTO muncul dari berbagai kalangan, termasuk beberapa ekonom terkemuka dan antropolog yang berpendapat bahwa lembaga tersebut hanya melayani kepentingan perusahaan multinasional, menghambat pembangunan lokal, dan memberikan sanksi kepada negara-negara miskin yang tidak memiliki kekuatan negosiasi. Dan WTO mengelola perekonomian global secara tidak netral. Joseph Borrell di Konferensi Keamanan Munich pada Februari 2024 menyampaikan 4 agenda yang harus diambil Uni Eropa untuk menghindari keterpurukan ekonomi yang lebih dalam. Salah satu agendanya memperbaiki relasi dengan negara-negara selatan dunia atau the Global South, termasuk Indonesia. Ia juga secara mengejutkan mengakui sungguhnya era dominasi negara barat telah berakhir dan fenomena perang Ukraina dan Gaza telah membulatkan opini yang berkembang di Global South bahwa negara barat sedang memainkan standar ganda. Sengketa nikel antara Indonesia dan Uni Eropa bukan sekedar perebutan sumber daya. Ini adalah benturan antara ambisi ekonomi kolonial, negara-negara berkembang yang menuntut hak mereka, dan dinamika perdagangan global yang terus berkembang. Presiden Jokowi di bulan Januari 2023 menegaskan bahwa pemerintah tidak gentar dalam menghadapi gugatan yang dilayangkan Uni Eropa ke WTO. Larangan ekspor biji nikel kita digugat oleh Uni Eropa dan sudah diputuskan kita kalah. Tapi saya sampaikan ke Ibu Menteri Luar Negeri, jangan mundur, karena inilah yang akan menjadi lompatan besar peradaban negara kita. Saya meyakini itu, kata Presiden Jokowi. Di tahun 1965, Presiden Soekarno pernah mengatakan bahwa Indonesia harus mampu berdikari dan tidak bergantung diri kepada negara manapun. Selain itu, Presiden Soekarno juga mendorong pemerintah untuk memperluas kerjasama yang sederajat dan saling menguntungkan dengan negara lain. Hentikan model era kolonialisme dalam hubungan perdagangan antara negara maju dan berkembang. In common with the vast majority of this organization, I hate imperialism. I detest colonialism. Kita sudah sampai pada akhir video. Jika menurut Anda video ini menarik dan informatif, bantu kami klik like,
share dengan yang lain, dan klik subscribe. Terima kasih telah menonton channel kami, dan sampai jumpa pada video yang lain.